Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu Sani berharap setiap kalian baik-baik saja. Walaupun sementara ini kita masih belajar di rumah. Saat ini walaupun kita belajar di rumah, kita bisa bersama-sama kita merenungkan dari renungan Paskah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan Paskah pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh bersama-sama masih merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin setiap kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini untuk renungan Paskah kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bertahun-tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Allah telah berbicara melalui Nabi Yesaya. Ia berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang sebagai seorang anak kecil. Mika, seorang nabi lainnya, berkata bahwa Sang Juru Selamat akan dilahirkan di Betlehem. Allah menggenapi janjinya. Sang Juru Selamat pun datang ke dunia sebagai bayi dengan tujuan yang sangat istimewa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, dilahirkan untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa umat-Nya. Ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus tumbuh dewasa, Ia menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikutnya bahwa Dialah anak Allah dan mereka harus percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang baru. Akhirnya tibalah waktunya bagi Tuhan Yesus untuk mati demi mereka yang Dia kasihi. Tuhan Yesus tahu dengan jelas apa yang akan terjadi padanya. Dia tahu bahwa Ia akan mengalami kesakitan yang tidak tertahankan ketika Ia dipaku di kayu salib. Dan yang lebih parah dari itu, Ia akan terpisah dari Allah, Bapanya yang di surga, ketika Ia terpaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sesudah Tuhan Yesus disalibkan, tubuhnya diturunkan dari kayu salib, dibalut dengan kain lenan dan diletakkan di dalam sebuah kubur baru yang digali di dalam bukit batu. Sebuah batu besar diletakkan di muka kubur tersebut untuk menutupinya. Di hari pertama minggu itu, Maria dan yang lainnya kembali ke kubur di tempat tubuh Tuhan Yesus dibaringkan. Mereka ingin mengurapi tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah sesuai dengan adat di daerah itu. Tetapi ketika mereka sampai di kubur tersebut, mereka heran karena mereka menemukan bahwa batu yang menutupi kubur tersebut telah digulingkan. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat ke dalamnya. Kain lenannya tergeletak di sana, tetapi tubuh Yesus sudah tidak ada. Para perempuan itu bingung memikirkan apa yang terjadi. Tiba-tiba muncullah 2 sosok dengan pakaian yang berkilauan di depan mereka. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan segera tersungkur ke tanah sambil menundukkan kepala. "Jangan takut," kata pembawa pesan Allah itu. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dari kematian seperti yang Ia katakan. Tidakkah kamu ingat apa yang dikatakannya kepada kamu, yaitu Ia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga?" Maka teringatlah mereka akan janji Tuhan Yesus yang indah itu. Dengan penuh sukacita mereka berlari menceritakan kepada para pengikutnya dan semua orang tentang apa yang terjadi. Banyak di antara murid-murid Yesus yang terlalu sedih untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu kepada mereka. Tetapi Petrus bertanya-tanya, apakah berita itu benar?
Maka ia pergi ke kubur untuk melihatnya sendiri. Dan menurut kalian, apa yang ia temukan di sana? Ya, batu yang terguling, kubur yang kosong, dan kain lenan. Ketika Petrus pulang, ia memikirkan kira-kira apa yang telah terjadi. Tetapi dia tidak tahu juga dan tidak mengerti arti semuanya ini. Selagi murid-murid berkumpul bersama, mereka mendengarkan kedua orang yang dari Emmaus menceritakan kisah mereka bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi mereka semua ketakutan dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kalian? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah," kata Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya itu. Lalu para murid melihat bekas luka dari paku-paku yang menancap Tuhan Yesus di kayu salib. Dan mereka pun melihat Tuhan Yesus makan. Sekarang mereka tahu bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan Yesus. Dia sungguh hidup. Dia adalah juru selamat mereka yang telah mati untuk mereka dan sekarang bangkit dari antara orang mati. Dosa dan kematian tidak memiliki kuasa atas juru selamat kita yang luar biasa. Tuhan Yesus pun menjelaskan panjang lebar apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Alkitab. Ia menyuruh murid-muridnya untuk menceritakan kepada semua orang di dunia ini kabar baik bahwa juru selamat telah datang, bahwa ia telah mati untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan bahwa ia juga sudah bangkit dari kematian. Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, maka kita telah dibenarkan, yaitu kita benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami manusia berdosa, boleh ditebus dosanya karena kematian Engkau di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.